Bab 2156. Kapten itu mengangguk dengan cepat. Pada saat ini, 6 orang yang dibuang ke laut oleh Charlie semuanya telah tenggelam. Mayat beberapa dari mereka sudah mulai tenggelam ke dasar laut. Charlie membawa kapten ke kapal pesiar seberang. Setelah kapten menentukan arah, Charlie memintanya untuk kembali ke kapal terlebih dahulu. Setelah itu, dia menggerakkan tenaga mesin kapal secara maksimal, dan kapal tersebut segera meluncur keluar. Warnia melihat kapal itu berlayar di dek berikutnya, dan berteriak dengan cemas, "Tuan!" Begitu suara itu turun, dia melihat sesosok di kapal itu melompat ke dalam air dengan parabola yang sempurna. Setelah itu, dia melihat Charlie menjulurkan kepalanya keluar dari air dengan ringan dan berenang kembali ke perahu tanpa ragu-ragu. Warnia mengkhawatirkan Charlie, dan dengan cepat mengambil handuk mandi. Saat Charlie naik ke perahu, dia segera menyerahkan handuk mandi kepadanya, dan berkata dengan prihatin, "Tuan, cepat bersihkan air di tubuhmu, lalu pergi ke kabin untuk mandi agar tidak masuk angin." Charlie sedikit tersenyum, "Tidak masalah, ganti saja ke pakaian bersih nanti." Saat dia berkata, dia menginstruksikan kapten di samping, "Ayo kita berlayar sekarang dan memasuki laut lepas secepat mungkin." "Oke, Tuan Wade." Kapten segera mengangguk dan berkata, "Kamu pergi dan ganti pakaianmu dulu, kita akan berlayar." Charlie kembali ke kabin dan berganti pakaian bersih. Kru membantunya memasukkan pakaian yang direndam air laut ke dalam mesin cuci yang terintegrasi dengan pencucian dan pengeringan. Dengan cara ini, bisa dicuci dan dikeringkan dalam beberapa jam. Saat ini, Ruoli ditata di kamar tidur besar di lantai pertama. Karena Charlie telah menyegel meridiannya sebelumnya, dia hanya bisa duduk di sofa dan tidak bisa bergerak saat ini. Charlie mengetuk pintu dengan sopan, lalu mendorong pintu masuk, menatap Ruoli dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Ruoli berkata dengan canggung, Aku baik-baik saja." Setelah selesai berbicara, dia bertanya dengan sangat bingung, "Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda melakukannya?" Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya?" Ruoli bertanya, "Bagaimana Anda bisa mengeluarkan racun dalam tubuh saya secara instan? Ini juga membantu saya menghentikan pendarahan. Apa yang tidak dapat saya pahami adalah bahwa kemampuan tubuh saya untuk bergerak tampaknya sangat terpengaruh." Charlie berkata dengan ringan, "Karena kamu adalah seorang seniman bela diri, kamu harus memiliki pemahaman tentang kekuatan internal." Ruoli mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku tahu kekuatan internal, tapi ini sepertinya benar-benar di luar jangkauan kekuatan internal, kan? Orang-orang seni bela diri bekerja keras untuk melatih kekuatan internal mereka guna meningkatkan kebugaran dan kekuatan fisik mereka. Kekuatan ini hanya bisa mengalir di tubuh mereka sendiri, tapi kekuatan internal Anda sepertinya bisa mengalir di dalam tubuh. Ini juga luar biasa." Charlie bersenandung, dan berkata dengan tatapan arogan, "Kekuatan internal saya sama sekali berbeda dari kekuatan internal Anda." Orang dahulu berkata, "Bagaimana cahaya kunang-kunang dapat bersaing dengan matahari dan bulan? Jika kekuatan batinku adalah matahari dan bulan, maka kekuatan internalmu tidak lain adalah kunang-kunang." Bab 2157. Seni bela diri Tiongkok telah menekankan akumulasi, operasi, dan penggunaan kekuatan internal dalam tubuh sejak zaman kuno. Yang disebut Meridian Qi, Qishan Dantian, Dao Tian, dan Xiaoyou Tian semuanya didasarkan pada teori ini. Logika keseluruhan Reiki mirip dengan gaya internal. Perbedaan yang paling jelas adalah selain akumulasi, pengoperasian, dan penggunaannya sendiri, Reiki juga memiliki kemampuan yang bisa dikeluarkan di luar. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan internal, itu hanya bisa mengandalkan tubuh sendiri. Seorang ahli internal yang baik dapat membunuh sapi yang berat dengan satu pukulan, atau bahkan gajah dengan satu pukulan. Namun meski begitu, dia tidak bisa mencapai kemampuan untuk membunuh seekor tikus di udara. Alasannya adalah kekuatan internal tidak bisa dilepaskan keluar. Bagaimanapun, kekuatan internal sebenarnya adalah versi Reiki tingkat rendah level awal. Dan energi spiritual 1000 mil lebih tinggi dari kekuatan internal. Perbedaan keduanya ibarat perbedaan primata dan manusia. Meski DNA primata dan manusia memiliki kemiripan hampir 99%, namun masih ada perbedaan antara langit dan bumi. Tidak peduli seberapa pintar simpanse, ia tidak bisa menjadi manusia. Di antara keduanya, ada celah yang tidak bisa diatasi.
Di antara praktisi seni bela diri Tiongkok, setidaknya ada puluhan ribu orang yang dapat menguasai ki internal. Namun, di antara puluhan ribu orang ini, hampir tidak ada dari mereka yang dapat melatih ki internal mereka ke dalam aura. Jika Charlie tidak mendapat bantuan dari 9 kitab suci surgawi yang mendalam dan potongan batu spiritual sebelumnya, bahkan jika dia mengambil banyak pil permajaan, dia tidak akan dapat membentuk aura di tubuhnya. Ini adalah kesempatan yang sangat besar, kesempatan yang tidak dapat diperoleh orang biasa dalam beberapa masa kehidupan. Charlie secara alami tidak bisa memberitahu Ruoli situasi sebenarnya, tetapi cahaya kunang-kunang dan sinar matahari dan bulan telah mengejutkan Ruoli jauh di dalam hatinya. Dia bergumam di dalam hatinya, ternyata kekuatan internalnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pantas saja kekuatannya begitu menyimpang, dan dia dapat dengan mudah menyelamatkan hidupku, yang lebih baik dari seni bela diri yang kukenal. Ini sangat kuat. Charlie berkata dengan tenang saat ini, meskipun racun di tubuhmu telah dikeluarkan, lukamu masih terbuka. Saya akan membantu Anda mencabut panah, dan kemudian membantu Anda membersihkan lukanya. Ruoli melihat luka di kakinya. Panah-panah hampir menembus seluruh paha dari pangkal paha. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata dengan rasa malu, saya masih mengenakan celana ketat hitam, tetapi jika saya ingin dia membantu saya mengatasi lukanya, dia harus melepas atau merobek celana saya. Tapi bagian ini memang agak terlalu pribadi. Melihat Ruoli sedikit banyak merasa malu, pikiran pertama Charlie adalah, kalau tidak, biarkan dia yang menanganinya. Dia adalah pembunuh yang terlatih secara profesional yang pasti sangat pandai menangani luka sekecil itu. Namun, pikiran lain muncul di benaknya, karakter wanita ini sekuat kuda liar yang liar, dan metodenya kejam dan kejam. Untuk wanita seperti itu, saya ingin dia jujur mulai malam ini. Untuk tunduk, pertama-tama Anda harus menghapus harga dirinya. Memikirkan hal ini, Charlie berkata dengan ekspresi dingin, ayo, aku akan membantumu duduk di satu kursi malas. Kamu berbaring di atasnya, dan aku akan membantumu mengatasi lukanya. Ruoli dengan samar berkata, saya akan melakukannya sendiri, tolong beri saya tang, dan beberapa ramuan pembersih dan kain kasa untuk pembalut. Semuanya akan baik-baik saja. Charlie berkata dengan hampa, bukan tidak mungkin bagimu untuk menghadapinya sendiri, tapi kakinya kaya akan pembuluh darah. Saat panah-panah dicabut, luka akan mengeluarkan banyak darah. Jika luka telah melukai arteri, sekali Anda menyerbu panah-panah. Jika keluar dan luka terbuka, hidup Anda akan dalam bahaya, dan jika Anda melukai saraf Anda mungkin menjadi cacat di masa depan. Bab 2158. Ruoli juga tahu betul bahwa tidak masalah menangani luka biasa sendirian, tetapi jika itu benar-benar melukai arteri, akan sangat sulit untuk memulainya. Selain itu, jika Anda melukai saraf Anda, itu memang akan meninggalkan gejala sisa tertentu. Begitu ada gejala sisa, kekuatan Anda pasti akan terpengaruh. Memikirkan hal ini, hati Ruoli tiba-tiba ragu-ragu, tidak tahu apakah akan membiarkan Charlie membantu. Lagi pula, Charlie adalah seorang master yang kekuatannya jauh melebihi miliknya. Jika dia menangani luka-lukanya, itu pasti jauh lebih dapat diandalkan daripada menangani luka-lukanya sendiri. Melihat ekspresinya yang meronta-ronta, Charlie berkata dengan tegas, oke, jangan terburu-buru, hidup lebih penting dari apapun, dan saya yakin Anda tidak ingin kaki Anda cacat. Kalau tidak, sedikit keindahan akan berjalan di lereng, itu terlalu jelek. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke Ruoli, dan berkata tanpa ragu, ayo, aku akan membantumu ke kursi malas. Melihat postur Charlie yang tidak kenal kompromi, Ruoli tiba-tiba merasa sedikit malu di dalam hatinya, dan berkata dengan suara rendah, aku bisa melakukannya sendiri. Setelah itu, dia ingin menopang dirinya sendiri dengan kedua tangan, tetapi setelah beberapa kali mencoba, dia menemukan bahwa lengannya tidak dapat membantunya. Melihat bahwa dia tidak ada hubungannya, Charlie berkata dengan tenang, jangan repot-repot, meridianmu telah disegel untuk sementara olehku, dan tubuhmu tidak dapat menggunakan kekuatan. Ruoli sedikit terkejut, jadi dia menyerahkan tangannya kepada Charlie dengan patuh, dan berbisik, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Charlie mengulurkan tangannya untuk memegang tangan kecilnya yang lembut dan dingin, dan kemudian langsung menopangnya. Ini adalah pertama kalinya Ruoli dipegang dengan cara ini oleh seorang pria, dan detak jantungnya seperti drum. Dia tumbuh bersama ibunya.
Dia selalu berlatih seni bela diri dengan giat, belum lagi jatuh cinta, dan dia tidak punya kesempatan untuk bergaul dengan laki-laki. Tiba-tiba dia memegang tangannya begitu erat, dan dia panik tanpa sadar. Charlie membantunya naik ke kursi malas dan membiarkannya berbaring di atasnya dengan lembut, lalu mengunci fungsi ayunan kursi malas, dan berkata kepadanya, "Aku akan memotong kaki celanamu dulu." Begitu Ruoli mendengar ini, wajahnya memerah karena malu, dan dia bertanya dengan putus asa, apakah dia benar-benar ingin memotong celananya. Kalau begitu, bukankah seluruh pahanya akan terlihat padanya? Tepat ketika Ruoli masih tidak dapat menerima keputusan Charlie untuk sementara waktu, dia sudah mengambil gunting, mengikuti posisi di mana panah-panah ditembakkan, ke atas beberapa sentimeter, dan memotong seluruh celana Ruoli. Ruoli hanya merasakan dingin tiba-tiba di kaki kanannya, dan ketika dia melihat ke bawah, kakinya yang ramping benar-benar terbuka ke udara, dan dia segera menutupi wajahnya dengan malu-malu. Charlie tidak menyangka kaki Ruoli akan begitu indah, bahkan jauh melebihi semua wanita yang dikenalnya. Ini mungkin ada hubungannya dengan pelatihan seni bela dirinya sejak kecil. Kakinya tidak hanya ramping, tetapi juga sangat lurus, dan bahkan dengan garis otot yang samar. Dibandingkan dengan supermodel itu, tidak kurang dari itu, dan bahkan lebih baik. Ini jelas merupakan kaki terbaik dalam sejuta. Melihat Charlie menatap kakinya yang tidak bergerak, Ruoli merasa malu di dalam hatinya. Dia merasa bahwa meskipun pria ini sangat kuat, dia tampaknya tidak ada bedanya dengan pria juling itu. Perbedaannya pun tidak seberapa. Jadi dia bertanya sedikit dengan marah, "Apa yang kamu lihat?" Charlie mengangkat kepalanya, tersenyum acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang, "Aku melihat kakimu, kakimu sangat indah." Bab 2159. Ruoli tidak berharap Charlie mengakui masalah memandangi kakinya dengan begitu murah hati. Dia sangat terbuka dan alami, dan suasana hati Ruoli yang marah tiba-tiba tampak sedikit bingung. Dia, yang memiliki beberapa tuduhan terhadap Charlie, tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi sedikit amarah di hatinya lenyap dengan pengakuannya yang murah hati. Jadi, dia hanya bisa menatapnya dengan malu-malu, lalu memalingkan wajahnya, dan berbisik dengan sedikit malu, "Jika kamu cukup melihat, tolong bantu aku mengobati." Charlie mengangguk dan tersenyum, "Oke, mari kita mulai pengobatan sekarang." Ruoli bertanya tanpa sadar, "Jika kamu sudah cukup menonton." Setelah selesai berbicara, dia menyadari bahwa itu sepertinya tidak benar, jadi dia meminta bantuan dengan rasa malu, tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, jika kamu benar-benar melihat cukup, mari kita mulai." Ketika dia mengatakan ini, dia agak kecewa. Charlie tersenyum sedikit dan berkata tanpa rasa malu, "Dokter itu baik, meskipun kakimu sangat tampan, aku masih harus membantumu menangani lukanya dengan cepat." Setelah berbicara, dia memegang paha Ruoli dengan satu tangan, dan mengambil tang di tangan lainnya, dan berkata, "Panah-panah memiliki duri. Saya hanya bisa memotongnya dari ekor dan menariknya dari kedua sisi. Ini akan sedikit menyakitkan, kamu harus menanggungnya." Ruoli mengangguk lembut, "Ayo, aku bisa menahannya." Charlie mendengus, hati-hati memotong anak panah dengan tang, lalu meraih anak panah itu, dan berkata, "Dengan cara ini, aku menghitung 123, lalu mengeluarkannya. Anda siap secara mental?" Ruoli buru-buru berkata, "Oke." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Ayo, mari kita mulai, 1 atau 2. Tepat setelah kata itu selesai, Ruoli merasakan sakit yang tajam di kakinya, dan rasa sakit itu menyebabkan dia segera berteriak, "Oh, sakit. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menghitung sampai 3? Bagaimana cara menghitung sampai 2? Charlie sedikit tersenyum, "Saya orang yang suka kejutan. Jika saya benar-benar menghitung 3 kali, bagaimana jika Anda tidak dapat mengendalikannya dan tiba-tiba menarik kembali kaki Anda?" Ruoli meneteskan air mata di matanya yang menyakitkan, dan berkata dengan aneh, "Kalau begitu kau tidak bisa begitu tak terduga, aku hampir sangat sakit, aku tidak siap sama sekali." Charlie tersenyum dan berkata, "Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda adalah pembunuh yang telah dicoba dan diuji, mengapa Anda tidak tahan dengan rasa sakit ini?" Ruoli berkata sedih, "Itu benar-benar menyakitkan sekarang. Saya terluka oleh senjata dingin ini. Rasa sakitnya jauh lebih buruk daripada ditembak peluru." Charlie tersenyum tipis, "Rasa sakitnya sama. Tidak apa-apa sekarang.
Saya akan membersihkan dan mensterilkan luka Anda, memberi obat anti-infeksi, dan kemudian membalut lukanya. Pada dasarnya sudah selesai. Ruoli hanya bisa menganggukkan kepalanya dan bertanya, apakah Anda tidak akan menggunakan alkohol untuk mensterilkan saya? Itu akan lebih menyakitkan. Charlie melambaikan tangannya, alkohol tidak cocok untuk sterilisasi luka. Saya akan menggunakan iodofor untuk Anda. Jangan khawatir, itu tidak sesakit alkohol. Ruoli menghela napas lega, lalu melihat Charlie membawa sebotol iodofor, lalu menggunakan penjepit logam untuk menambahkan bola kapas bersih, lalu mencelupkan bola kapas dengan iodofor dan mengaplikasikannya secara merata di atas lukanya. Iodofor adalah obat yang sangat cocok untuk debridemen dan sterilisasi luka, dan rasa sakitnya memang jauh lebih sedikit daripada alkohol. Bab 2160. Melihat Charlie memegang penjepit dan dengan hati-hati membantunya dengan lukanya, hati Ruoli merasa sedikit lebih menyayangi pria aneh yang telah membuatnya sangat marah. Dia menatap Charlie dan bertanya dengan suara ingin tahu, "Hei, aku belum tahu siapa namamu." Charlie sedikit tersenyum, "Apakah namaku penting bagimu?" Ruoli berpura-pura kesal dan berkata, "Terakhir kali kamu menipu saya belum menyelesaikan akun dengan kamu. Jadi kamu tentu saja sangat penting bagiku." Charlie mengangguk, dan berkata, "Hei, aku menipu kamu karena kamu melakukan terlalu banyak untuk membunuh keluarga Matsumoto saat itu. Anda juga orang Tionghoa, jadi tentu saja Anda tahu apa yang dilakukan nenek moyang Tionghoa. Apakah Anda masih tidak mengerti alasan bahwa gaya tidak berbahaya bagi keluarga Anda?" Ruoli tampak sedikit malu dan berkata, "Meskipun saya melakukan hal-hal itu, saya juga bertindak atas perintah." Pemilik keluarga dengan jelas meminta keluarga Matsumoto untuk membayar harga yang paling menyakitkan, jadi saya mengikuti instruksinya dan memimpin orang-orang untuk mengeksekusinya. Charlie bertanya padanya, "Patriark yang kamu bicarakan, apakah itu ZTNN atau Cheng Feng?" Ruoli berbisik, "Ini ZTNN." Charlie mencibir, dengan sedikit meremehkan, dan sedikit mencela diri sendiri, "ZTNN, bajingan tua ini, keberuntungan begitu baik. Aku tidak sengaja menyelamatkan putra dan putrinya karena kebetulan. Itu adalah Zifei dan Xiu, dua pewaris keluarga Su. Tanpa diduga, saya menyelamatkan putri haramnya hari ini, dan saya mabuk berat." Ruoli berseru, "Apa yang kamu katakan? Kamu menyelamatkan Zifei dan Xiu?" Charlie mengangguk dan berkata dengan tidak nyaman, "Ya, saya memang menyelamatkan keduanya. Saya tidak tahu bahwa mereka adalah anak-anak ZTNN. Jika saya tahu, saya pasti tidak akan menyelamatkan mereka." Ruoli tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah Anda memiliki kebencian yang mendalam padanya?" Charlie memandang Ruoli dan berkata dengan serius, "Saya memiliki antagonisme dengan dia." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Aku berkata, suatu hari, aku akan membiarkan dia berlutut di depanku, menangis dan meminta maaf padaku, memohon maaf kepadaku, dan kemudian, aku mungkin akan memenggal kepalanya dengan satu pisau, dia mungkin juga tersenyum dan menyerah. Apakah itu kematian atau hidup? Itu tergantung pada keberuntungannya sendiri." Charlie masih tidak tahu seberapa besar hubungan kematian orang tuanya dengan ZTNN. Dilihat dari informasi yang dia miliki sejauh ini, ZTNN memang musuh ayahnya sepanjang waktu, dan bahkan secara pribadi membentuk aliansi anti-Wade yang terkenal pada saat itu. Namun, masih belum diketahui apakah kematian orang tuanya terkait dengan anti-Wade Alliance dan seberapa banyak yang dimilikinya. Dalam spekulasinya, 3 pihak bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Salah satunya adalah keluarga Wade, satu adalah keluarga Su, dan yang lainnya adalah keluarga Rothschild di Eropa. Hanya saja dia belum mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab atas ketiga pihak tersebut. Ruoli terkejut ketika dia mendengar ini, dan bertanya ragu-ragu, "Bisakah Anda memberitahu saya kebencian apa yang Anda miliki dengannya?" Charlie berkata dengan ringan, "Kamu tidak perlu menanyakan detail seperti itu tentang ini." Ruoli mengangguk kecewa, lalu bertanya, "Kalau begitu, bisakah kamu memberitahu namamu?" Charlie berkata dengan ringan, "Nama belakangku adalah Wade, dan namaku Charlie." Ruoli bergumam pada dirinya sendiri, nama terakhirnya adalah Wade. Charlie Wade? Mungkinkah? Mungkinkah? Ketika Ruoli mengatakan ini, dia menatap lurus ke arahnya dan berseru, "Apakah kamu dari keluarga Wade?"